Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marati dengan NIM 1914142001 dan kelas biologi sains. Di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan uji coba sederhana untuk menguji bahan makanan yang mengandung lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum Alam dengan nomor induk mahasiswa 1914141011 dari kelas biologi sains. Ini pertama-tama kita akan menjelaskan apa saja bahan-bahan dan alat yang diperlukan. Alat yang pertama yaitu spidol, kemudian ada kertas minyak dan kertas HVS. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini ada singkong, mentega, pisang, sayuran, kacang, dan nasi. Dan kita akan melakukan uji coba sederhana pada bahan makanan untuk mengetahui kandungan lemaknya. Untuk bahan yang pertama yaitu sayuran. Yang pertama kita akan mengoleskan sayuran pada kertas minyak. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit untuk melihat apakah sayuran ini mengandung minyak atau lemak atau tidak. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kacang. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pula pada nasi. Setelah itu kita diamkan dan tunggu selama 10 menit. Bahan yang keempat yaitu singkong. Selanjutnya kita mengoleskan singkong pada kertas minyak. Bahan yang kelima yaitu mentega. Kita melakukan hal yang sama yaitu mengoleskan pada kertas minyak. Lalu bahan yang terakhir yaitu pisang. Kita mengoleskannya pada kertas minyak. Selanjutnya kita tunggu selama 10 menit untuk melihat kandungan lemak pada bahan-bahan tersebut. Dapat melihat pada bahan-bahan yang telah didiamkan selama 10 menit. Yang pertama itu pada sayuran tidak mengalami transparan pada kertas minyak ini yang menandakan bahwa sayuran tidak mengandung lemak. Kemudian pada kacang kita dapat melihat bahwa pada kertas minyak ini mengalami transparan yang menandakan bahwa pada kacang mengandung lemak. Kemudian pada nasi kita dapat melihat pada kertas minyak tidak mengalami transparan yang menandakan bahwa nasi tidak mengandung lemak. Kemudian pada bahan singkong kita dapat melihat bahwa terjadinya transparan pada kertas minyak yang menandakan bahwa singkong ini mengandung lemak. Kemudian bahan selanjutnya yaitu mentega. Kita dapat melihat bahwa pada kertas minyak ini mengalami transparan yang menandakan bahwa mentega ini mengandung lemak. Kemudian bahan yang terakhir yaitu pisang. Kita dapat melihat bahwa pada kertas minyak ini tidak mengalami adanya transparan yang menandakan bahwa pisang ini tidak mengandung lemak. Makanan merupakan salah satu kebutuhan utama setiap manusia. Makanan yang bergizi dan aman merupakan kunci penting untuk mendukung kehidupan dan menyokong kesehatan yang baik. Adapun cara untuk mengenali makanan yang mengandung lemak yaitu bisa dilihat dari cara pengolahannya. Salah satu jenis makanan yang sering dikonsumsi adalah jajanan. Konsumsi jajanan saat ini menjadi perhatian global karena identik dengan makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam, sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Kelompok makanan yang proses pengolahannya direbus, dikukus, dan dipanggang seperti cilok, jasuke, siomay, dan roti bakar memiliki kadar lemak yang lebih rendah daripada jajanan yang digoreng karena mengandung lebih banyak lemak. Lemak pada bahan makanan dapat mengakibatkan timbulnya penyakit obesitas, di mana obesitas menjadi masalah kesehatan yang penting di seluruh dunia, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, dan semakin meningkat pada anak-anak remaja. Salah satu konsekuensi dari obesitas adalah meningkatnya risiko terhadap sindrom metabolik. Hal ini dapat mendorong sebagian besar remaja mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak. Makanan tinggi lemak yang dikonsumsi dalam jumlah berlebihan memberikan kontribusi terhadap asupan energi berlebihan, dan jika tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang memadai, dapat menyebabkan meningkatnya penyimpanan jumlah dan ukuran sel lemak sehingga terjadi obesitas. Asupan lemak yang lebih ditemukan
lebih banyak pada kelompok obesitas dibandingkan kelompok tidak obesitas. Hasil penelitian tentang asupan lemak menunjukkan bahwa tingginya konsumsi lemak di sebagian besar sampel penelitian mengkonsumsi makanan tinggi lemak seperti gorengan, yaitu tempe, tahu goreng, lumpia, dan lain-lain, dan biasanya makan yang digoreng tersebut tinggi protein. Dengan demikian, makanan yang digoreng memiliki kontribusi yang besar dalam asupan lemak tiap harinya yang dikonsumsi oleh kelompok obesitas. Perlu kita ketahui bahwa memakan makanan yang mengandung lemak takkan menghasilkan ekstra di tubuh Anda, kecuali jika Anda memperoleh lebih banyak kalori daripada yang Anda gunakan. Tingkatan yang sehat adalah menjaga asupan lemak di bawah 38%, kurangi lemak jenuh, dan sertakan banyak minyak zaitun beserta produk-produknya. Begitu juga dengan ikan berminyak seperti ikan sarden, ikan salmon, dan tuna yang banyak mengandung asam-asam lemak esensial. Jadi, untuk penderita obesitas, sebaiknya mengetahui berapa kalori yang dibutuhkan per hari untuk menurunkan berat badan dengan sehat, seperti contohnya, mengatasi obesitas dengan diet bukan berarti makan jadi hanya sekali dalam sehari, atau bahkan tidak makan seharian. Tentu tubuh tetap butuh makan untuk menghasilkan energi, maka dari itu, Anda tetap boleh makan 3 kali dalam sehari, bahkan dengan 2 kali selingan dalam sehari. Misalnya Anda bisa makan pagi jam 7, lalu dilanjutkan makan selingan pagi sekitar pukul 10, selanjutnya makan siang pukul 12 siang, lalu makan selingan sekitar pukul 4 sore, dan makan malam pukul 6 atau 7. Tetapi tetap harus memperhatikan kadar kalori pada makanan yang dikonsumsi. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.